Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Pada ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu di eh, aplikasi Zoom ya dalam rangka Tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Hari ini adalah hari kedua yang kemarin kita sudah membahas eh, tentang fikih saum. Ya. Tapi, insya Allah untuk tema hari kedua ini kaitannya adalah dengan keutamaan bulan Ramadan. Ya, apa sih keutamaan bulan Ramadan itu? Ya, sehingga Ramadan itu menjadi bulan yang paling spesial. Ya, insya Allah nanti akan dikupas oleh Ustadz Undang. Ya, ya. Untuk itu, untuk menghemat waktu, Anda persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man jahada fi tahqiqi syari'atihi ila yaumiddin. Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiri ayah. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hadara Ramadan qad ja'akum syahrun mubarakun iftarada Allahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wal Baihaqi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Allah Azza wa Jalla segenap kenikmatan, bimbingan, hidayah Allah Ta'ala kita rasakan. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah saja al-maut sampai datang kematian menjemput kita. Sholawat beserta salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda alam, panutan insan, Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat semua, dan insya Allah kita narju ala rahmatillah, kita berharap rahmat Allah Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat. Tapi suaranya kenapa kecil-kecil? Kalau anak menganggapnya tuh pajak itu masih zona. Pemirsa yang Allah muliakan, mohon maaf Al-Fakir, saya sendiri akan membicarakan mengenai
fadailu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Pemirsa yang Allah muliakan, dalam ayat yang sering kita ulang-ulang, memang dalam ayat 185 surat Al-Baqarah sudah digambarkan qad ja'akum, maaf, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ada ungkapan Allah Ta'ala yang teramat indah dengan ungkapan pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang Allah muliakan, menggambarkan bahwa Al-Quran itu petunjuk buat manusia dan juga penjelas dari segenap ketidakjelasan yang ada. Bayinat wal furqan, dan pembeda. Dengan demikian maka Al-Quran menggambarkan bahwa Ramadan adalah bulan yang agung, diturunkan Al-Quran, lantas Al-Quran yakin-yakin merupakan kalamullah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Al-Furqan bainal haqq wal batil, pembeda antara kebenaran dan keburukan. Barangkali kalau kita melihat pendapat beberapa ulama bahwa keutamaan Ramadan diantaranya yang pertama, Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran tadi yang kita lihat ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua adalah kalau melihat keterangan hadis, dengan Ramadan maka datang kewajiban untuk berpuasa, untuk saum. Maka puasa merupakan al-amalu min arkanil Islam. Puasa merupakan satu amal, satu perbuatan yang bagian amal tersebut termasuk rukun Islam yang merupakan fondasi seorang muslim. Merupakan dasar seorang muslim. Dia wajib untuk mengamalkannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah masyhur hadisnya, sudah kita hafal. Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu ditegakkan dengan 5 fondasi. Syahadatu an la ilaha illallah, pertama syahadat. Wa iqamus shalah, yang kedua salat. Mohon maaf saya agak ringkas. Wa ita'uz zakat, ketiga mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, mohon maaf. Wa tahujjal bait, dan berhaji ke Baitullah. Wa shaum Ramadan, dan saum Ramadan. Bisa dilihat dalam kitab yang Bukhari ya, dalam hadis ke-8. Dalam Imam Muslim hadis ke-16 itu menggambarkan bahwa Ramadan dengan lahirnya saum, itu saum merupakan amal yang luar biasa mulianya, sejajar dengan sholat, bahkan ibadah haji, juga mengeluarkan zakat. Dalam hadis lain memang digambarkan bahwa Ramadan itu merupakan kewajiban saum yang sangat mulia. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyami fa innahu li wa anna ajzi bihi. Bahwa saum itu merupakan amal yang langsung aku memberikan jaza, balasan. Dibanding yang lain, dibanding amal yang lain maksudnya, itu dikatakan kullu
amal ibni Adam lahu, setiap perbuatan atau amal ibnu Adam, anak Adam itu buat dia. Mau baca Quran, sholatnya, sodakohnya, buat dia. Tapi saum itu disebutkan fa'innahu li. Saum itu li, amal buat aku, kata Allah Ta'ala. Maksudnya ada satu maziah, satu kelebihan bahwa saum itu punya nilai yang lebih dengan kalimat fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan anak aku, kata Allah Ta'ala, ajzi bihi, yang langsung membalasnya. Ini fadilah Ramadan yang mendatangkan amal yang luar biasa. Bahkan dalam hadis lain digambarkan annal jannata baba, di surga itu ada pintu-pintu surga. Dan disebutkan satu pintu itu arroyan. Satu pintu arroyan itu, arroyan hanyalah untuk khoslis soim, yang saum. Aina soimun, bahkan dipanggil, mana yang saum? Dipanggil sehingga orang yang saumnya benar, yang makbul saumnya, langsung masuk berduyun-duyun ke pintu tersebut. Ketika beres masuk satu orang terakhir yang saum, faughliqa hadzal bab, dan tertutuplah pintu tersebut. Ini menggambarkan bahwa amal saum itu sangat mulia dan lahirnya di bulan Ramadan. Sehingga dengan demikian sudah seyogyanya umat Islam berbahagia tatkala datang Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, Ramadan syahrul Quran. Pemirsa yang Allah muliakan, yang kedua, keutamaan Ramadan adalah gambaran-gambaran di mana takhfifuz dzunub, dihapusnya dosa-dosa. Dengan datang Ramadan, kita termotivasi untuk lebih berbuat yang makin baik, yang makin solih. Hanya kalau hadis menggambarkan kalimatnya, ini hadisnya sanad an Abu Hurairah yang sudah kita kenal. Mohon maaf, saya bacakan. Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang saum Ramadan dengan mabadanya, dengan dasarnya iman ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghufira lahu, maka dihapus baginya, ma taqaddama min dzambihi, semua dari dosa ma taqaddama yang ada. Luar biasa pemirsa. Amal yang dikerjakan dari munculnya fajar sampai matahari tenggelam, itu ketika ikhlas sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, luar biasa takhfifuz dzunub, menghapus dosa-dosa kita. Teramat mulia orang yang saum dengan segenap keikhlasan dan mengharapkan roja rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis insyaallah dalam kitab yang Muslim ada pada hadis ke-38. Pemirsa yang Allah muliakan, dengan demikian maka dari sini keutamaan Ramadan itu dengan melahirkan adanya saum atau puasa sangatlah teramat mulia. Kemudian yang ketiga, dengan ibadah Ramadan datang, amal-amal makin dirancang dengan baik. Insya Allah keutamaan Ramadan yang ketiga adalah adkhulul jannah, memasukkan pelakunya ke Jannatun Naim, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengidam-idamkan ingin menjadi orang yang diseru ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
ingin diseru Allah menyeru kita agar masuk ke Jannatul Naim, akan bergabung dengan orang-orang yang Allah ridhoi. Kita pun berharap dengan ibadah saum dihiasi dengan qiyam Ramadan atau tarawihnya, dengan Qur'annya yang menghafal, yang murojaah, yang ulang-ulang maksudnya. Ini bagian dari amal yang luar biasa. Sehingga disebutkan dalam hadis An Jabir bin Abdullah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallam faqala ara'aita idza sholaitul maktubah wa sumtu Ramadan. Bagaimana Rasul pendapat Anda jika aku mengerjakan sholat yang 5 waktu dan saum Ramadan, wahlaltu halala, dan aku menghalalkan mengerjakan yang halal, wa haramtu haram, dan meninggalkan yang diharamkan, walam azid ala zalika, dan aku tidak menambahkan, hanya sholat 5 waktu, saum Ramadan, dan menjaga yang halal dan meninggalkan yang haram. Apakah aku adkhulul jannah atau udkhilal jannah? Apakah aku masuk ke surga? Qala Rasul, na'am. Jelas kata Rasul, benar engkau masuk ke Jannatul Naim. Ini luar biasa. Dengan ibadah saum, Masya Allah, terbuka berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan kita pun yang punya putra putri kita ajak untuk menyambut Ramadan dengan saumnya, dengan Quran tilawah yang rutin, yang dawam, indibat, kontinu dan disiplin, yang murojaah juga bagian, yang mengulang hafalan juga bagian dari amal yang menyertai Ramadan. Insya Allah ini terbuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Berikutnya, pemirsa yang Allah muliakan, yang keempat, bagian dari fadilah Ramadan dengan ibadah yang kita kerjakan, baik saumnya, baik tarawih atau qiyam Ramadan, juga bersedekah, juga tilawah Qur'annya, adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Tuftahu fihi abwabul jannah wa taghluqu fihi abwabul jahim. Terbukanya pintu-pintu surga Allah Ta'ala dan tertutupnya adanya pintu-pintu neraka. Dengan demikian kita harus bahagia dengan datangnya Ramadan. Qad ja'akum syahrun mubarakun. Sungguh datang kepada kalian syahrun mubarakun, bulan yang berkah. Berarti mubarak itu atau berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Banyak kebaikan yang diraih. Juga ada kalimat tuftahu fihi abwabul jannah, ditutupnya pintu-pintu, dibukanya pintu-pintu surga Allah Ta'ala, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka jahim, wa taghlu fihi syayatin, dan diikatnya setan-setan. Lantas bertanya, kok di Ramadan yang ajojing masih ada, Ramadan yang iftar, yang buka terang-terangan masih ada. Ini bukti berarti setan nggak diikat. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Artinya begini pemirsa, orang itu sekian lama di bulan Syawal sampai Sya'ban, ya, dia punya pola hidup yang heterogen, yang berbeda. Manakala dia cenderungnya ke yang mungkar, berarti dia dididik oleh pendidik yang mungkar, alias tergoda oleh kemungkaran. Manakala dia sering terus berbuat mungkar diulang-diulang, sekian bulan tuh akumulasi mungkarnya, buruknya sangat banyak, sehingga udah terbiasa dengan kemungkaran. Pas datang Ramadan, belum terbiasa dengan amal soleh, sehingga lebih cenderung untuk dawam dengan yang buruk, continue dengan namanya kebatilan, sehingga akan sangat sulit untuk istiqomah bil haq,
tegak dalam kebaikan tatkala datang Ramadan. Atau pendapat lain mengatakan bahwa ternyata namanya setan yang sekian banyak itu melahirkan kader-kader anak didik yang bentuknya setan minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Kalau jin tidak kelihatan, manusia itulah yang nampak. Ada anak didik setan yang wujudnya sekarang kelihatan. Mungkin ngajaknya untuk datang ke tempat joget, untuk bicara yang buruk, atau bahkan dia mengajak bentuk setan minal insi tersebut, setan dari manusia yang sengaja udah lapar lah, enakan kita makan, ngapain sahur gitu kan, hanya menambah capek saja, lelah saja, sehingga adanya bentuk ajakan mengajak kepada perbuatan yang buruk atau amalul mungkar. Pemirsa yang Allah muliakan, ini amalan Ramadan itu membuka pintu-pintu kebaikan. Tadi pertama bahwa ternyata amal di bulan Ramadan itu membuat makin tegaknya rukun Islam yang 5. Yang kedua, dengan amalan di bulan Ramadan kita kerjakan takhfiful dzunub, menghapus dosa-dosa. Yang ketiga, kita termasuk orang yang dimasukkan ke Jannatul Naim manakala kita istiqomah dengan amal perbuatan pada bulan Ramadan lewat saumnya atau puasa, lewat qiyamul Ramadan atau tarawih, lewat tilawah atau bacaan Al-Quran, lewat mengulang hafalan, lewat sedekahnya, luar biasa banyak kebaikan. Yang keempat, adanya dibuka pintu jannah atau surga, ditutupnya pintu neraka jahanam, dan diikatnya setan-setan. Yang kelima adalah adanya farhatani lis-shaimi, ada kebahagiaan bagi yang bersaum itu. Kalimatnya lis-shaimi farhatani, bagi yang saum itu dua kebahagiaan. Iza aftara fariha bifitrihi, ketika dia berbuka sangat berbahagia, manakala berbuka terasa dia mendekati kepada ucapan muadzin Allahu Akbar. Bahkan seorang yang saum itu senantiasa melihat waktu kapan ini dekat dengan azan. Dia rindu untuk melantunkan Al-Quran. Dia ulang-ulang kalimatnya innal mu'minin. Ulang kalimatnya. Ini bagian yang sangat mulia. Ada rasa bahagia mendekati waktu buka, waktu iftar. Idza laqiya rabbahu, dan ketika bertemu Allah Ta'ala, Allah panggil, aina shaimun, mana yang dulu saum di dunia? Kami sediakan ar-rayyan, surga yang pintunya khas untuk yang saum. Ar-rayyan itulah pintu itu yang merupakan khas spesifik buat yang saum. Yang haji tidak masuk ke sana. Ini yang saum semuanya. Yang dia sedekah beda pintunya. Ini menggambarkan idza, ketika bertemu Allah Ta'ala, berbahagia dengan saumnya. Ini luar biasa kebahagiaan ketika berbuka sekarang di dunia, bahagia. Pas bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbahagia. Makanya ini gambaran yang sangat kita idam-idamkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah dengan saum kita, dan kita pun mampu meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya sudah dikenal ya, bahwa kalimat di sini an Sahlin, maaf saya bacakan hadis yang berikutnya ini mengenai babu royan ya, mengenai ke-6 tentang keutamaan yang saum itu di bulan Ramadan ya, khusus yang saum ini, belum yang tilawah Quran yang sedekah. An Sahlin radhiyallahu anhu anin Nabi qala inna fil jannati baban,
sungguh di surga itu ada pintu-pintu. Yuqalu lahu ar-royan, disebutkan satu pintu bernama ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Masuk ke pintu tersebut as-shaimun, orang yang saum pada hari kiamat. Tatkala digambarkan khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Tertunduk semua orang tatkala dipanggil untuk bertemu dengan Allah, Khalik yang sangat agung, dibagikan amal perbuatan, dan dia tertunduk. Dulu ketika di dunia itu mereka orang salim, orang yang sejahtera, orang yang hebat dia. Waktunya lapang, harta pun banyak, dan dia sayang tentang masalah Ramadan, amal-amal yang khusus itu, saumnya, qiyamul Ramadannya, tarawih, mohon maaf ya, tilawah Qur'annya, dia abaikan atau kurang senang menyambut. Nah, ternyata ditanya di situ, yadkhulu minhu as-shaimun, masuk ke pintu royan tersebut, ar-royan tersebut, maaf, adalah yang saum. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk seorang pun yang lain yang bukan shaimun, bukan ahli saum, bukan yang saum diterima. Ini gambaran kalimatnya, sehingga Allah berseru, aina shaimun, mana yang saum? Yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, la yadkhulu, tidak masuk yang lain. Ini Imam Bukhari ya. Mudah-mudahan kita bangga dengan saum kita insya Allah. Dan fenomenanya kadang-kadang ini masalah-masalah yang fadilah seperti menjaga ucapan. Nah, ini yang membuat saumnya jadi yang berkurang lah, katakanlah ya. Saumnya tuh maksudnya fadilahnya, ajrunnya berkurang. Keutamaan dan pahalanya berkurang karena dia tidak menjaga lisan, tidak menjaga ucapan. Sampai satu ingat kepada ungkapan salah satu ulama dalam kitab Madzayani Intimal Islam, bahwa ternyata sifatul muslim awalan, bahwa ternyata akhlak muslim yang pertama itu saunul lisan, menjaga lisan. Jangan asal bicara karena sangat mungkin sudah saumnya letih, sangat penat, dan malamnya kita qiyamul Ramadan, tapi lisan nggak terjaga. Ini yang dikhawatirkan, ruba lisoimi laisalahu min samilal jual atos. Banyak yang saum tapi tidak ada dalam Allah memandang nilai saumnya, nggak ada. Hanya ju' wal atos, hanya lapar, atos, dahaga doang. Atau ruba liqaimin, banyak pula yang dia sholat tarawih, dia qiyamul Ramadan, tapi tidak ada nilai kebaikan dari Ramadannya. Hanyalah dia ta'ab ya, atau sahar dia hanya begadang doang. Ini hati-hati karena diantaranya adalah bagaimana menjaga lisan. Utamakan dengan Ramadan, insya Allah kita banyak qul khairan aw liyasmut. Banyaklah bicara yang baik, atau kalau nggak mampu untuk bicara yang lebih baik kita sumtul. Dan barang siapa banyak dia terproses, dia akan kasurat, akan banyak dosanya. Waman kasurat dunubuhu, orang yang banyak dosa, kanatin naru lebih tepat, lebih layak neraka tempat tinggal dia. Jadi ini barangkali, bukan barangkali, yakin ya, karena barangkali itu barang yang dikali itu yang tidak baik, yang kuning-kuning itu jangan dianggap ya. Ini masalah ketentuan kita, ternyata adalah keharusan kita untuk menjaga lisan, diantaranya
jangan sampai mengurangi kepada fadilah Ramadan. Insya Allah. Yang berikutnya, Ramadan itu punya kelebihan ya. Dengan adanya Ramadan, amal yang lain sangat mulia, maka juga yudha'aful hasanat. Ramadan yang ketujuhnya adalah melipat gandakan kebaikan. Dilipat gandakan kebaikan manakala datang Ramadan. Sehingga amal yang di bulan lain, di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, bernilai dalam kacamata Allah Ta'ala sekian poin, di Ramadan itu mudha'afatul ajar, dilipat gandakan mengenai ajrun, mengenai pahalanya. Dengan demikian kita menghiasi Ramadan dengan keikhlasan setiap perbuatan kita. Kullu amali ibtidaan bil ikhlas. Setiap amal kita didasari dengan keikhlasan. Insya Allah. Sehingga kalau Allah menggambarkan kalimatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah akan menguji kalian selama Ramadan itu siapa yang paling baik amalnya. Apakah yang sudah datang ibadah haji 2 kali, apakah yang bergelarnya sudah gelar ya segala macam gitu. Ini kalimatnya ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dengan demikian mudah-mudahan kita pun mampu untuk menjadi orang yang saum. Pertama, dengan saum kita takmilul amal, menyempurnakan amal kita dan mengokohkan rukun Islam kita. Yang kedua, dengan datang Ramadan, fadilahnya akan takhfifuz dzunub, akan terhapus dosa. Kita jaga semua amal perbuatan kita. Yang ketiga, dengan Ramadan, wajibnya saum, wajib yang lain, perbuatan yang sunnah-sunnah, itu udkhilul jannah, dimasukkan kita ke surga Allah Ta'ala. Yang keempat, adanya bagian dari Allah Ta'ala membuka pintu jannah, menutup pintu neraka, dan mengikat syaitan-syaitan. Yang kelimanya, bagi yang saum itu 2 kebahagiaan, 2 kenikmatan. Pertama, ketika kita saum, datang adanya waktu untuk berbuka, kita fariha bifitrihi, bahagia dengan kita, dengan buka kita. Dan yang kedua, bertemu Allah Ta'ala, kita fariha bisyami. Yang keenam, kita yang saum, Allah sediakan babur royan, pintu ar-royan di jannah menanti kita selama kita saum dengan baik. Ketujuh, saum merupakan amal yang mudha'afatul ajar, dilipat gandakan, yudha'af fil hasanat, dilipat gandakan tiap kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa menjadi baik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wa azabil akhirah. Bila ada tambahan dari pemirsa atau ada pertanyaan, di sini ada Ustaz Haji Ijen, ada Ustaz Imam Budin juga, insya Allah mampu nanti memberikan jawaban yang baik. Waktu cukup dari saya, dikembalikan ke pembawa acara. Silakan. Jazakumullah ahsanal jaza Ustadz Undang yang telah menyampaikan materinya terkait dengan tema keutamaan bulan Ramadan. Yang insya Allah mudah-mudahan setelah kita menyaksikan atau mendengarkan taujih dari Ustadz Undang, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Tapi untuk selanjutnya kita ada waktu 15 menit ya. Akan dibuka sesi tanya jawab. Mangga silakan aja. Gak usah raise hand, langsung aja. Siapa yang duluan? Tafadhal. Jika ada, mangga.
silakan yang Ya, silakan. nggak usah bertanya, yang menambahkan kan banyak. Al-alim, tafadhol. Mangga. Ya, Menambahkan. tapi sambil menunggu mungkin anak akan memberikan pengumuman terkait dengan jadwal ya. Insya Allah jadwal untuk Tarhib Ramadan ini kita adakan sampai dengan tanggal 21 Maret ya. Dengan tema-tema untuk yang pertama kita sudah ya kemarin fikih saum yang disampaikan oleh Ustaz Iman. Kemudian yang hari ini adalah keutamaan saum atau bulan Ramadan ya yang disampaikan sekarang ini. Kemudian insya Allah besok temanya adalah tentang hikmah saum. Yang insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz Imamuddin. Kemudian ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan, baik itu semasa hidup Rasulullah maupun setelahnya. Kemudian tema yang selanjutnya adalah Ramadan Syahrul Quran, kemudian Ramadan Syahrul Jihad, Ramadan Syahrul Tazkiyah, Ramadan Syahrul Tadhiyah, dan Ramadan Syahrul Sabar, dan Ramadan Syahrul Ukhwah atau Ramadan bulan solidaritas. Nah, ini dari tanggal 12 sampai tanggal 21 Maret ya menjelang bulan Ramadan kita akan mengadakan kajian Islam melalui Zoom ya, Zoom ini gitu ya. Kemudian untuk bulan Ramadan itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 ya. Dengan waktu yang sama pada jam 17.00 sampai dengan jam 18.00 ya, insya Allah pada bulan Ramadan ngabuburit ya, Zoom ngabuburit insya Allah ya, sambil kita menanti buka kita mendengarkan taujih-taujih dari para ustadz dan ustadzah ya. Nah ini spesifik kita akan membahas tafsir Al-Kahfi ya, mudah-mudahan bisa tuntas dalam 20 hari ke depan karena surat Al-Kahfi ini merupakan surat yang senantiasa dibaca secara rutinitas setiap hari Jumat khususnya begitu. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan dari rutinitas ini kita memahami makna dari surat Al-Kahfi ini ya, secara keseluruhan, dan luar biasa jemaah rahimakumullah, surat Al-Kahfi ini banyak sekali kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita dan juga bisa kita jadikan teladan dan pelajaran bagi kehidupan kita semua gitu ya. Itu mungkin untuk pengumuman terkait dengan kajian Islam. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan tema yang disampaikan oleh Ustadz Undang, tafadhol, atau mungkin ada yang menambahkan, maka silakan. Sini ada Ustadz Misbah, ada Ustadz Imamuddin, kemudian juga ada Buya Huda, ya. Para muwajih nanti yang akan menyampaikan tema-temanya masing-masing. Tafadhol, kalau misalkan ada ditambahkan atau ada yang bertanya, tafadhol. Hari ini ada fenomena orang tuh menghitung hari. Halo, terdengar suaranya? Terdengar, Ustaz. Ya, baik. Orang tuh ini fenomena di lapangan. Orang tuh menghitung hari. Ngitung hari itu saum berapa hari lagi saum ya? Wah, tinggal ngitung 8 hari lagi. Aduh, ini paling payah saya tuh kalau datang saum itu karena sekian banyak ibadah tuh paling males saum. Sehingga kalau saum tuh kayaknya payah gitu. Wah, udahlah. Kenapa sih kok ada kewajiban saum? Nah, ini muncul di masyarakat. Ini fenomena sehingga orang tuh tidak lagi cinta saum karena di sekian ibadah, sholat, terus masalah ibadah yang lain yang paling membuat tidak menyenangkan diri mereka itu. Misalnya ini fenomena yang pernah saya dengar gitu adalah ibadah saum.
paling berat, paling payah katanya. Nah ini kenapa muncul? Ini saya bertanya nih ke para ibu dan bapak ini. Ini muncul kenapa? Orang kok ada di antaranya yang bicara begitu. Wah, paling berat saum tuh, puasa tuh, wah udahlah, mending dihilangkan yang ada puasa. Pengen ya biasa aja sholat. Gitu. Ini paling berat. Ini muncul ada ucapan demikian. Ini sifatnya waqi'i ya. Ini terjadi memang zaman sekarang gitu. Nah ini barangkali harus bagaimana nih? Apakah pertama, kenapa muncul sikap demikian? Yang kedua, bagaimana solusinya gitu? Ini saya bertanya kepada pemirsa nih, soalnya jangan-jangan saya mengajar di MTS, mungkin MTS kelas 9 demikian ada. Atau dia karena tidak cinta saum, dia ikut makan sahur, pas sampai di kelas mungkin dia ke belakang ngumpet makan kue segala macam. Itu kenapa muncul demikian? Silakan dikembalikan ke yang hadirin hadirat, mangga para bapak para ibu fenomena demikian. Mangga ke presenter. Mangga silakan. Ada yang mau membahasnya yang disampaikan oleh Ustaz Undang? Apa tuh ada fenomena seperti itu kali? Mangga. Jadi gimana Ustaz? Jawabannya tuh Ustaz? Menurut antum loh. Tunggu dulu yang nanya, siapa yang nanya nih? Ada yang nanya nggak nih? Saya tuh nggak mau ini waktunya kosong ini, khawatir jadi berinisiatif bertanya aja. Kalau fenomena demikian, ini fenomena yang terjadi, mungkin ada jawaban di para ibu, para bapak, ustadz, ustazah. Pertama, munculnya orang yang merasa berat dengan ibadah saum, dengan datang Ramadan. Ramadan itu bulan yang tidak dicintai. Pertama, karena adanya dhaful mafahim, pemahaman yang lemah, yang belum paham lah. Di balik Ramadan datang tuh bulan yang penuh barokah. Barokah tuh membuka pintu-pintu kebaikan dengan kita ibadah saum, berbagai macam fadilah kebaikan Allah sediakan, mereka belum paham. Dengan ibadah Qiyamul Ramadan, tarawih, berbagai macam kebaikan Allah sediakan, belum paham juga. Yang keduanya adanya kuatnya ajakan orang-orang yang mengajak kepada kemungkaran. Karena almar'u ma'a ashabihi, seseorang tuh bergantung dengan siapa dia bergaul. Kalau tiap hari bukan siraman kebaikan yang dia lihat, kalau tiap hari bukan ajakan kebaikan yang dia dapatkan, sangat mungkin namanya al-khair, kebaikan itu tidak terbuka, sehingga cinta dia pun, hati dia pun tidak terbuka. Nah ini konsep hati dicas juga, dibersihkan ya, dengan ya minimal kita tilawah Quran, terus ikhlaul batan, saum sunnah, terus qiyamul lail, sholat malam. Atau ini terlalu tinggi amalnya, misalnya terlalu spesial, ya minimal kita banyak bicara yang baik. Qul khairan aw liyasmut, bicarakan yang baik atau kita cukup diam saja. Memang manakala di masyarakat masih ada bentuk-bentuk komunitas yang buruk, ini tugas kita untuk membereskan dan kita menjadi figur, menjadi contoh yang harus dinanti oleh masyarakat. Kembali ke Ustadz Haji Idam, semoga.
Barangkali ada yang pertanyaan, ada tambahan silakan. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, ada waktu 5 menit lagi sebelum kita tutup agenda ini. Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya, berhubung waktunya sudah habis ya, ada 4 menit lagi, ya mungkin kita tutup saja pertemuan ini. Ya, wafilah rahimakumullah, alhamdulillah, jazakumullah Ustadz Undang yang telah menyampaikan taujihatnya terkait dengan tema keutamaan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami materi-materinya sehingga memberikan inspirasi dan juga semangat kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga bulan Ramadan itu bertambah semangat, bukan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Undang malah jadi lesu ya menghadapi bulan Ramadan ini. Karena dha'ful mafahim, lemahnya pemahaman terhadap keutamaan bulan Ramadan. Dengan adanya taujihat ini kita bertambah faham dan kita juga menjadi bertambah semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Taib iwafillah rahimakumullah, para jamaah semua, mungkin kita cukupkan saja pertemuan hari ini, yang insya Allah kita akan lanjutkan ke pertemuan yang ketiga dengan tema hikmah saum yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Imamuddin Aziz LC ya. Insya Allah besok jam yang sama, jam 17.00 sampai dengan jam 18.00. Taib, kita tutup saja pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب